Ada nggak nih dari teman-teman yang punya rumah tapi rumahnya itu kok kayaknya aneh gitu ya? Entah itu barangnya sering hilang, mungkin sendok juga sering hilang. Padahal kayaknya dulu pas waktu beli itu puluhan set ya sendoknya itu, sendok dan garpu itu ada gitu kan. Kok lama-lama tinggal sedikit, tinggal 5 ekor, itu tinggal 5 biji gitu misalnya. Kemudian piring, gelas sering pecah gitu ya. Kemudian rumah, bagian-bagian rumahnya itu sering rusak ya, misalkan keran patah, kemudian juga pipanya sering bocor gitu ya. Gentengnya juga bocor gitu ya. Kemudian temboknya itu juga sering retak misalnya. Dan pokoknya ada aja gitu ya. Termasuk listrik kok kayaknya itu boros banget gitu. Padahal kita sudah ngirit-irit. Nah, maka waspada ya teman-teman ya. Bisa jadi ini terjadi karena rumah teman-teman itu terkena penyakit ain atau terkena serangan sihir. Ini dipercaya atau tidak, ternyata memang ada yang penyakit ain yang menyerang. Apa ciri-ciri rumah yang teman-teman ini yang terkena penyakit ain ataupun terkena sihir? Yang pertama, ini sering ada suara ledakan atau suara benturan keras di atap rumah teman-teman. Padahal setelah dicek, kok tidak ada apa-apa gitu ya. Tidak ada orang yang membunyikan petasan misalnya. Terus kemudian seperti ada suara pasir yang dituangkan begitu ya di atapnya. Kemudian sering tercium bau aneh atau bau busuk, bau gosong gitu misalnya ya. Dan itu tidak ada sumber yang jelas. Di sudut-sudut tertentu ini kemudian sering ada binatang-binatang kotor yang menjijikkan. Misalnya kecoa, tikus, gelabang, tokek, dan lain sebagainya. Padahal kita sudah jaga betul kebersihan dan lingkungan rumah kita. Benar-benar sudah dipastikan ya. Lingkungan yang bersih, kemudian ada juga kejadian-kejadian yang muncul suara-suara aneh misalnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menekankan ya bahwa penyakit ain itu memang nyata. Penyakit ain itu adalah penyakit yang berasal dari pandangan mata seseorang yang dikarenakan dia ini dengki kepada kita. Kenikmatan yang kita rasakan itu hilang misalnya ya. Atau sebaliknya, mereka begitu kagum dengan kehidupan kita. Maka hati-hati ya teman-teman ya. Inilah penyakit ain yang dari pandangan mata manusia yang ditunggangi oleh setan sehingga bisa menyerang manusia. Bisa juga menyerang hewan. Bisa juga menyerang kendaraan. Termasuk bisa menyerang rumah tinggal kita. Termasuk barangkali teman-teman sudah hati-hati banget ya. Pakai motor misalnya ya, pakai mobil gitu. Kok tetap ada aja kecelakaan, lecet misalnya ya. Sebentar-bentar rusak, perlu servis dan lain sebagainya. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah silakan ruqyah kendaraan atau rumah teman-teman. Untuk meruqyah rumah, silakan teman-teman bisa siapkan air 1 ember yang cukup banyak. Kemudian kalau ada daun bidara, silakan teman-teman tumbuk 7 lembar daun bidara yang halus gitu ya, atau boleh juga di blender. Kemudian dicampurkan ke dalam air tersebut. Lalu bacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ayat kursi. Kemudian ditiupkan dan silakan cipratkan ke seluruh bagian rumah. Kalau bisa disiramkan ke halaman dan disiramkan ke genteng rumah teman-teman. Gitu ya. Jika sampai kalau misalkan terlalu tinggi misalnya ya, teman-teman bisa mensiasati dibungkus dengan plastik kecil seperti itu. Lalu dilemparkan ke atas rumah. Maksudnya ke atap rumah. Mudah-mudahan pecah di atas atau kemudian bisa dilubangi ya, agar nanti ketika di atas itu airnya itu bisa mengalir ke atap rumah teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman tidak memiliki daun bidara, teman-teman cukup siapkan air saja dan bacakan ayat-ayat seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Begitu ya teman-teman ya. Kalau untuk meruqyah kendaraan, silakan teman-teman siramkan saja ya airnya di kendaraan teman-teman. Jika teman-teman belum lancar membaca Al-Quran dan ingin meruqyah rumah, kendaraan ataupun badan teman-teman yang saat ini mungkin sakit-sakitan atau punya masalah apapun masalah itu, ikuti bacaan-bacaan ruqyah yang ada di channel saya ini dan juga live streaming saya ini.
Kita akan live juga di sana ya, insya Allah. Setiap hari, setiap pagi biasanya saya akan ruqyah live streaming. Itu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Dan kemudian jika teman-teman membutuhkan bantuan ruqyah secara langsung, boleh teman-teman menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Kemudian teman-teman juga bisa mungkin melakukan terapi ruqyah dengan herbal-herbal yang saya sudah sediakan, linknya juga ada di deskripsi video ini. Silakan teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya agar bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi pahala jariah untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.